Nama saya Happy Sudarmawan, Kades Ketandan. Awal mula saya memelihara ikan koi, pertama saya adalah peternak lele. Saya dulu ada pemijahan lele, dari jual bibit lele. Nah, akhir-akhir saya pantau itu lele itu riskan sekali, banyak yang mati. Awal mula saya memelihara ikan koi, pertama saya adalah peternak lele. Saya dulu ada pemijahan lele, dari jual bibit lele. Nah, akhir-akhir saya pantau itu lele itu riskan sekali. Dari ukur 3 cm sampai 4 cm banyak yang mati karena banyak jamur. Mungkin karena sudah lama usahanya, mungkin banyak virus atau gimana, saya kurang tahu. Terus akhirnya saya ketemu temen, diajak, Pak, mbok coba ngedek koi yang mungkin harga 5.000, 3 bulan ke depan bisa 15.000. Nah, awal itulah saya beli koi, saya mau besarkan, ternyata sampai rumah ikan itu malah habis dibeli sama teman-teman, tetangga juga orang penghobi koi. Nah, akhirnya ikan habis, saya beli, ditanya sama teman saya yang dari Magelang, Mas Rera Koi, adalah itu ketua peternak koi yang ada di Magelang. Nah, itu kebetulan tenaganya Mas Aris itu bilang, Pak, mbok coba jenengan beli indukan. Nah, indukan seperti apa, Pak? Ya, ini kebetulan ada 2. Habis ngunduh, saya ambil. Nah, saya juga pulaan ikan yang mau dijual dan beli indukan juga. Akhirnya sampai rumah saya tangkarkan. Saya tangkarkan dengan media enceng gondok dan dibantu alat aerator yang keluar oksigennya itu untuk proses pemijahan. Saya penasaran juga bagaimana prosesnya bisa bertelur, saya pantau semalam. Nah, akhirnya ikan koi itu mengeluarkan telur disendol sama yang jantannya. Begitu jantan nyendol, ikan betinanya mengeluarkan telur dan jantannya mengeluarkan spermanya. Nah, akhirnya itulah proses pemijahan ikan koi. Nah, sampai pagi itu udah keluar seperti busa. Saya kira ini apa? Ternyata itu memang spermanya laki-laki, pejantan itu yang tidak membuahi. Akhirnya saya buang, airnya jadi jernih. Nah, kita ambil indukannya, dipisah. Kita diamkan selama 2 kali 24 jam. Akhirnya koi itu menetas juga. Nah, saya baru pertama kali lihat koi menetas. Kok seperti hewan yang nemplek-nemplek di dinding atau di media atau di enceng gondok. Setelah 4 hari 5 hari, larva sudah kelihatan ikan, sudah berlari kemana-mana. Umur 5 hari kita kasih kuning telur yang sudah di blender dengan air. Kita kasihkan sedikit demi sedikit, tapi sering, pagi, siang, sore juga malam. Yang penting jangan sampai terlalu banyak makan. Nanti kalau terlalu banyak makan dan mungkin kuningan telur itu sudah tidak bisa larut semua, nanti akan jadi jamur dan larvanya nanti akan mati. Alhamdulillah selama ini pemijahan kita berhasil. Dan setelah itu umur 5 hari, kalau kita mau membesarkan di kolam indukan juga bisa, nanti kita boros di pakan, terutamanya di cacing sutranya. Kalau kita langsung tebar umur 5 hari langsung di lahan, kita harus sudah menyiapkan lahan yang steril dari predator seperti ikan petul, katak kecil itu juga, dan yang lain-lain, mungkin kupu-kupu juga mau. Dan maka dari itu kita sterilkan dulu.
Kalau sudah kita masukkan di situ, kita tinggal tunggu 10 hari. Ikan itu akan naik berwarna kuning sebesar sekira-kira 1 lidi, seperti lidi itu Mas. Nah setelah itu nanti kita diamkan saja, kasih makan sampai 40 sampai 50 hari. Nah itu nanti sudah keluar warnanya, pola warna sudah keluar. Terus kita sortiri, yang bagus nanti kita dibesarkan, nanti yang nggak bagus kita jual kiloan juga laku, bisa untuk menggantikan operasional seperti beli bensin, beli rokok, makanan yang untuk anak-anak yang bantu di situ. Untuk luasannya kira-kira 1 hektar Mas, kira-kira ada 13 kolam. Ini kita kolam pembesaran, jadi kita nggak terlalu banyak ngisinya, paling 100 sampai 200. Tapi kalau kita yang ombyokan di belakang rumah itu ada 2000 meter yang khusus untuk larva, juga untuk ikan ombyokan. Kita nyurutnya cuma sekali saja, karena apa? Ikan koi itu banyak peminatnya, dari ukur kecil ukur besar. Jadi kita panen ukur 5 cm sudah ada yang beli, ukur 10 cm sudah ada yang beli, ukur 20, 25, 30 sampai 50-an sudah ada yang, tergantung kitanya. Kita kalau mau, wah itu ikannya bagus ya udah dekat aja, nanti kan kita cucuk sing ngenteni lah, hasilnya lebih banyak. Sistem pemasaran kita punya anak-anak yang membantu saya, ya seperti tadi Mas Aan yang kuliah di UGM, juga anak saya sendiri di UMS, itu sering memosting. Jadi sekali panen kita langsung malam kita posting. Nah paginya atau besoknya udah banyak pembeli yang datang. Betul, ini saya latih, dan saya satu-satunya anak saya latih untuk mandiri. Itu juga kuliah yang bayar sendiri. Alhamdulillah bisa mencari uang untuk biaya sekolah. Kalau bapaknya ya gajinya panjenengan sudah tahu, gaji kepala desa cuma segitu untuk sosial, kadang kurang gitu. Kalau penghasilan farm koi itu sebenarnya banyak Mas, tapi ya yang mengelola anak-anak itu. Tapi hasilnya belum semua dinikmati. Untuk pengembangan usaha, misalnya ada indukan bagus, kita untuk beli indukan. Dan nanti kalau kita sudah tercukupi semua, baru kita bisa menikmati hasilnya. Ibaratnya ini baru prihatin dulu lah. Modalnya juga banyak. Satu hari cuma 1 ember ini Mas, ini sekitar 3 sampai 4 kilo saja. Oke. Ini karena apa? Di sawah sudah banyak makanan alami seperti udang, seperti plankton, juga rumput-rumput, juga ayola. Itu juga memanage makanan. Sehari cuma 1 ember saja. Karena apa? Kalau ikan koi kita kejar besarnya, nanti warnanya kurang bagus. Kalau perawatan di ikan di sawah itu yang jelas kita ngirit segalanya, dari airnya, dari alat-alatnya, dari pakannya sudah jauh berbeda. Tapi kalau ikan yang di rumah, di kolam terpal atau kolam permanen, itu banyak sekali. Seperti chambernya untuk saringan itu ada 3 sampai 4. Terus juga nanti aerator, pompanya juga untuk menjernihkan airnya. Kalau di rumah itu memang koi itu di rumah-rumah itu harus air yang jernih, karena pertama bisa untuk dipandang, dilihat, kelihatan. Beda kalau di sawah nggak kelihatan kalau pas dipakan toh. Kalau di rumah nggak dipakan sudah kelihatan, kleyang-kleyang sudah kelihatan. Jadi lebih ngirit di sawah. Kalau di rumah ya itu kita harus sering kontrol. Masalahnya apa? Kadang kalau di rumah itu pH-nya kadang naik, kadang turun. Nah kalau pas turun itu bisa ngedrop ikan itu. Nah itu kita kasih garam untuk menaikkan pH-nya. Standar pH-nya berapa Pak? Kalau standar pH-nya di sini saya belum mencoba. Tapi ya kita mau bisa mengira-ira saja. Kalau ikan itu yang ngeleyang itu yang jelas itu pH-nya kurang. Nah kita kasih garam, kita kasih alat bantu seperti aerator. Biasanya kebanyakan kalau di rumah yang mati itu biasanya kena jamur insang. Jamur insang awal mulanya itu kolamnya kecil,
kolamnya kecil, isinya banyak, pada tebatnya banyak, oksigennya kurang. Akhirnya kalau malam hari kan ikannya ke atas semua, megap-gap. Lah itu akhirnya insang kerjanya terlalu maksimal. Akhirnya insangnya lemah, gampang kemasukan jamur. Tidak lama kemudian ikan pasti akan mati. Ya, pesan saya kepada anak-anak muda, monggo mari kita jangan cuman belajar ilmu saja, kita harus belajar praktek juga. Seperti ikan koi ini sebenarnya mudah sekali kalau kita mau belajar. Tidak hanya ikan koi, mungkin ikan lainnya, ikan cupang, ikan gurame, itu sebenarnya gampang sekali. Yang penting kita mau saja. Intinya kita mau berusaha. Semua itu bisa karena pekerjaan yang bisa dilihat. Oh enggak ya, enggak bisa dilihat aja bisa, apalagi yang kelihatan kan seperti itu. Monggo untuk anak muda, kita di masa pandemi ini kita banyak berpikir positif, seperti menciptakan pekerjaan sendiri, ya, seperti memelihara ikan, apa yang lainnya, mungkin burung atau yang penting kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di wilayah Klaten khususnya, utamanya di Indonesia, mungkin ini bisa kemana-mana, tonton lokal koi di Haji Sun.